Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyatin fil alamin wa tahiyatan islamiyah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الأقوم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkat karunia, rahmat dan hidayah serta inayahnya kita bisa bermuajahah kembali di pengambilan sanad di royah dan riwayah surat Al-Fatihah di pertemuan yang keempat. Insyaallah semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan dan keberkahan bagi kita semua. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal azizil hamid. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, saya ajukan di pagi karena nanti malam masih ada pengambilan sanad ini Bulughul Maram belum selesai sama Syekh. Jadi kalau saya membatalkan jadwal dengan Syekh tidak enak gitu ya. Makanya ini saja pagi. Nanti yang tidak bisa mengikuti pagi mungkin bisa lewat YouTube. Karena memang untuk di royah ini tidak harus langsung gitu, tidak harus langsung di secara Zoom gini, berinteraksi antar dua sisi. Tapi untuk riwayah nanti insya Allah saya usahakan malam karena memang harus semuanya hadir di Zoom. Kalau agar nanti sanatnya tersambung. Kalau misal untuk ini tidak masalah, nanti bisa mereview kembali di YouTube seperti itu. Dan hari ini juga Imlek, semuanya libur. Insya Allah PNS juga kayaknya libur. Jadi makanya saya ambil pagi ini. Tidak masalah. Ini nanti sudah ada recordnya insya Allah di YouTube. Saya izin share screen. Kita lanjut di materi kemarin. Sifatul huruf sudah. Saya juga sudah ngirim timbangan huruf. Huruf so ini apa saja gitu kan. Di grup layout ininya juga buku Al-Fatihahnya juga sudah saya kirim. Yang mau PDF-nya bisa, tapi kalau untuk buku silakan bisa dibeli di nomor yang sudah pernah saya kirimkan itu ya. Makhrajul huruf juga sudah kemarin alhamdulillah. Sifatul huruf silakan bisa dihafalkan di file yang saya kirim itu. Foto kalau nggak salah bentuknya foto, kalau nggak PDF-nya itu ya. Itu saya ambil dari Protaba yang membuat itu adalah Pak Edi Mulyana, psikologi. Beliau kemarin juga mulazamah dengan kami 3 bulan dan alhamdulillah beliau seorang pencipta metode Mama menghafal Al-Quran mengasihkan dan program tahfidz balita dari Jombang. Dan beliau mengikhtiarkan membuat sifatul huruf itu dan membagikan kepada kami secara gratis dan dijazahkan alhamdulillah. Makanya saya berani untuk menyebarluaskannya seperti itu. Alhamdulillah. Nah sekarang kita langsung masuk ke bab lahan. Naber juga sudah kemarin. Naber sudah, susunan surat Al-Fatihah juga sudah. Mana yang basmalahnya, ada yang mengatakan masuk dalam surat Al-Fatihah, ada juga yang mengatakan tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Dua mazhab fikih mengatakan masuk dalam surat Al-Fatihah, dua mazhabnya lagi mengatakan tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Yang dari sisi qurra juga mukri para ahli qiraat juga mengatakan demikian. 5 pendapat masuk ke dalam surah Al-Fatihah, 5 pendapat lagi tidak masuk dalam surah Al-Fatihah. Ya. Sekarang kita ke lahan. Apa itu lahan? Nah, silakan mungkin bisa dibaca. Pak Hasani, silakan Pak, bisa dibaca. Lahan adalah, silakan. Maksudnya keseluruhan, Ustaz?
Ya, di sini langsung saja. Ya. Al-lahan adalah kesalahan dalam pengucapan kalimat Qur'aniyah, baik itu secara i'rab maupun secara tajwid. Lahan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lahan jali, kesalahan yang tanpa jelas yang langsung bisa diketahui meskipun orang tersebut bukan ahli di bidang tajwid. Yang kedua adalah ahli kafi, kesalahan yang hanya bisa diketahui oleh orang yang telah mempelajari ilmu tajwid. Pada surat Al-Fatihah ada tiga sebab lahan yang menyebabkan perubahan makna dan bisa menyebabkan rusak atau tidak sah sholat seseorang, yaitu yang pertama adalah merubah huruf, yang ketiga menambah atau mengurangi huruf, yang ketiga adalah merubah harokat. Sudah, Ya, oke, lahan. Lahan itu kesalahan, tapi ini bahasa Arabnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti antum sholat, terus dengar imamnya bacanya salah, wah berarti lahan nih, wah kena lahan nih, kena lahan nih, kena lahan nih gitu. Kalau misal kita juga sholat, terus kita ngimamin, terus kita bacanya salah, waduh, saya kena lahan ini, saya kena lahan. Nah, lahan dibagi dua, lahan jali dan lahan khofi. Ya. Lahan jali itu kesalahan yang tampak jelas yang langsung bisa diketahui meskipun orang tersebut bukan ahli dalam bidang ilmu tajwid. Jadi di lahan itu dibagi menjadi tiga. Dia merubah huruf atau menambah atau mengurangi huruf serta merubah harokat. merubah huruf, merubah huruf ini contohnya apa ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nista'in misalnya. Ini merubah harokat ya, kita coba dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nista'in misal. Wah, ini merubah harokat, berarti ini kita masuk ke lahan. Merubah huruf contohnya mungkin dari dho jadi dal, walad dolin, kan harusnya walad volin jadi walad dalin misalnya. Itu merubah huruf. Menambah atau mengurangi huruf. Itu juga misal allazina kafaru misal. Sedangkan misal bukan allazina kafaru tapi illallazina amanu misal. Itu mungkin namanya menambah atau mengurangi huruf ya yang seharusnya tidak ada tapi jadi ada. Nah, ini dibagi dua, jali dan khofi. Jali itu kalau misal antum sekarang belum pernah kenal ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid tidak tahu. Tapi tiba-tiba pas antum sholat kok tahu, kok ini imamnya bacanya gini ya. Kayak misal di contoh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma batum. Nah, terus kalian kita tahu nih, kita tahu aduh ini kayaknya kurang satu ayat nih. Nah, itu walaupun kita belum pernah belajar tajwid, tapi itu masuk ke dalam lahan jali. Gitu ya. Tapi kalau misal mengurangi ayat, itu masuk lahan khofi. Yang dimaksud lahan jali di sini, kita tidak tahu tentang tajwid, tapi kita tahu, oh itu imamnya salah bacanya. Nah, itu masuk ke lahan jali. Dan ini lahan yang masih dimaklumin. Tidak membatalkan sholat, masih dimaklumin. Ya kayak misal, Siratal ladzina pakainya sin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misal imamnya seperti itu. Ah, ini lahan yang masih bisa diampuni ya, maksudnya masih tidak membatalkan sholat. Beda dengan lahan khofi. Ya, lahan khofi ini kesalahan yang hanya bisa diketahui oleh seseorang yang telah mempelajari tajwid. Ya, jadi kalau misal antum pelajari ilmu tajwid dan ini wah ini bacaannya kurang, gunahnya kurang, ikhfa hakikinya kurang. Nah, ini namanya lahan khofi ya. Khofi dan jali. Sebentar. Untuk masalah lahan di sini saya buka catatan dulu. Ya, untuk masalah lahan, kalau misal lahannya dia bisa merubah huruf, menambah atau mengurangi huruf dan merubah harokat, ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Merubah huruf sampai dia merubah huruf yang harusnya do jadi dal, yang menambah atau mengurangi huruf. Misal innal kitaba, harusnya inna kitaba bukan innal kitaba. Wah, ini membatalkan sholat. Atau merubah harokat atau sampai
hilangnya satu ayat. Nah, ini juga membatalkan sholat. Makanya banyak-banyak memurojaah hafalan sebelum menjadi imam. Jadi jangan sampai pengen menjadi imam tapi diri ini belum pantas untuk mengimami. Karena ini bahaya sekali. Masalah lahan ini. Gitu ya. Sampai membatalkan sholat. Dan ini lahan jali dan lahan khofi. Lalu lahan khofi hanya orang-orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid. Oh, ini salah nih. Kayak misal antum sudah mengetahui ini apa siratal ladzina an'amta alaihim. Wah, ini berhenti di alaihim yang pertama ini apa namanya menyelisihi bacaan imam kiroat ini. Harusnya ndak seperti ini harusnya. Oh, gitu. Tapi kalau misal lahan jali, antum ndak mengetahui ilmu tajwid, tapi tahu bahwasanya imam itu salah. Seperti itu ya. Ini masalah lahan. Lahan berarti kesalahan. Tiga ini yang sampai membatalkan sholat. Merubah huruf, menambah atau mengurangi huruf, dan merubah harokat. Apalagi di surat Al-Fatihah. Kayak contoh, saya pernah mendengarkan. Maliki Yaumiddin. Bacanya kayak ada saktahnya gitu. Maliki Yaumiddin. Wah, ini kalau kita yang tahu, waduh, ini nggak bisa ini. Tapi kalau kita tahu itu sakta, berarti kita masuknya lahan khofi. Nah, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi imam tapi diri kita belum pantas. Seperti itu ya. Baik. Sekarang aib-aib dalam membaca Al-Quran. Aib-aib dalam membaca Al-Quran. Silakan Ustadz Maulana bisa membaca ini aib-aibnya. Tunggu Ustaz. Silakan dibaca saja. Atau yang lain dulu? Ustadz Azhar. Ya Ustaz. Ya, Ustadz Ya Maulana. Ustaz. Ada 9 aib yang harus dihindari oleh seorang pembaca Al-Quran. Seperti yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari. Ya, Imam Ibnu Jazari ini dalam kitabnya ya, dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Jazari yaitu Thayyibatun Nashr. Dalam kitabnya Thayyibatun Nashr. Pertama, membaca seperti orang yang sedang mengunyah gumpalan daging dalam mulutnya. Kedua, membaca dengan mengeluarkan seluruh huruf pada pangkal tenggorokan. Ketiga, membaca dengan membengkokkan rahang. Keempat, membaca dengan suara bergemetar. Kelima, membanyakan suara yang bertasydid. Keenam, memotong-motong mat. Ketujuh, memanjangkan gunnah. 8, menghilangkan getaran pada huruf ra. Kesembilan, bacaan Al-Quran yang membuat manusia enggan mendengarkannya. Ya, ini aib membaca Al-Quran. Kita sudah tahu membaca seperti orang yang sedang mengunyah gumpalan daging di dalam mulutnya. Jadi nggak mau membuka gitu. Ya, biasanya terjadi saat sholat tarawih. Karena saking cepatnya baca, jadi seperti orang yang ngunyah-ngunyah daging di dalam mulutnya. Ini aib dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca dengan mengeluarkan seluruh huruf pada pangkal tenggorokan. Semuanya jadikan ain semua. An'amta alaihim. Misal. Ini aib juga. Terus membaca dengan membengkokkan rahang. Seperti ini ya. Gitu. Gitu ya. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan. Membaca dengan suara bergemetar. Bismillahirrahmanirrahim. Misal gitu. Kecuali dia sudah tua. Ini tidak boleh. Kayak misal antum kedinginan, berarti tidak boleh. Diusahakan jangan dulu menjadi imam karena lagi kedinginan ya. Karena ini bacanya dengan suara bergemetar. Kecuali memang dia lagu ya, kayak misal si Aiman Sudes, Sudes itu beliau biasanya ada efek tersendiri ya. Suaranya memang khas, ada getarnya, ada getarannya. Terus membacakan huruf yang bertasydid. Ya, huruf yang bertasydid dipanjangkan. Ya, asyaitonu terlalu panjang. Memotong-motong mat, contoh memotong-motong mat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini memotong-motong mat. Waladdallin. Ini ya. Memotong mat gimana maksudnya Ustaz? Ya ini memotong-motong mat ini seperti ini contohnya. Mungkin kedengeran ya.
Ya, Ustaz. Waladhdallin. Dipotong-potong suaranya kayak di lagu tapi jadi jelek malah gitu loh. Oh, sengkoknya itu Ustaz, yang Ya, membuatnya itu salah Ustaz ya. betul. Ya, jadi makanya biasa aja. Antum melihat para imam-imam kiro biasanya dia ndak ada ketika waladhdallin itu dipotong-potong seperti itu, ndak ada. Biasanya waladhdallin langsung. Ndak ada waladhdallin. Ini memotong-potong mat, gitu ya. Hmm. Terus selanjutnya memanjangkan guna, ya. Guna misal innalladzina amanu. Nah, ini kebanyakan biasanya masuk ke lagu. Kalau orang yang main lagu ketika sholat biasanya panjang pendeknya nggak ketata, tajwidnya juga nggak tertata gitu. Menghilangkan getaran pada huruf ro. Ar-Rahmanir Rahim sampai kayak cedal banget ya. Ro harus ada getarannya antara 1 sampai 3. Membaca Al-Quran yang membuat manusia enggan mendengarkannya. Ya ini antum bisa mentafsirkan sendiri ketika baca terus dia terlalu berlebihan sampai kita mual mendengarnya ya. Ada seperti itu. Insya Allah. Oke, cara wakaf pada Al-Fatihah. Inilah saya langsung jelaskan. Jadi Al-Fatihah itu semuanya bisa tidak hanya bisa diwakafkan kayak misal kita biasa Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan biasa ya, kita sudah dengar. Ternyata mewakafkan huruf itu ada 3. Pakai arid li sukun ya, yaitu ketika ada huruf mat bertemu huruf arid, huruf yang berharokat yang berubah menjadi sukun ketika wakaf. Huruf arid itu apa? Sukun arid itu apa? Sukun arid adalah sukun yang tidak asli. Saya ulangi lagi. Ini agak cepat ya Ustaz ya pembahasannya agar bisa lebih banyak. Sukun arid adalah sukun yang pembacaannya tidak asli. Dia hurufnya berharokat tapi disukunkan. Itu namanya sukun arid. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya ini kan sebenarnya hirrohimi, gitu kan? Hirrohimi. Nah, jadi hirrohim. Nah, ini mimnya namanya sukun arid. Sukun yang berharokat berubah menjadi sukun ketika wakaf. Huruf yang berharokat berubah menjadi sukun ketika wakaf. Itu namanya sukun arid. Lah, mad arid li sukun adalah apabila ada huruf mad, baik yang tertulis dalam rosem maupun tidak tertulis dalam rosem, bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Contoh ya, ar-rahim. Ya sukun sebelumnya kasroh. Him. Ini namanya mad arid li sukun. Seperti itu. Yang kedua, dengan raum. Raum itu membaca dengan sebagian harokat. Sedikit menurunkan volume suara. Ini yang mic-nya masih aktif, tolong dimatikan dulu, Ustadz, agar tidak mengganggu. Ya, membaca dengan sebagian harokat dan sedikit menurunkan volume suara. Ini tolong mohon agak fokus ya. Sehingga hanya terdengar hanya oleh dirinya sendiri dan orang di dekatnya. Itu raum. Nanti saya contohkan. Raum itu seperti apa. Terus yang ketiga adalah ismam. Ismam adalah syarat memonyongkan bibir. Seperti mengucapkan dhammah tanpa mengeluarkan suara dhammah sama sekali. Itu namanya ismam. Ya. Ismam adalah isyarat aja, memonyongkan bibir. Bibirnya dimonyongin. Tanpa ada suara dhammah keluar. Itu namanya ismam. Oke, langsung ke contoh aja. Ya, bismillah, kita lanjut, afwan. Cara wakaf pada surat Al-Fatihah di Bismillahirrahmanirrahim ini ada 4 cara wakaf. Ini saya dekatkan ke kamera biar antum bisa terlihat jelas dan mungkin bisa fokus ya, Ustaz. Ada mad arid li sukun 2 harokat. Gini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 harokat, 2 ketukan. Boleh lagi dengan 4 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. 4 ketukan. Boleh lagi dengan 6 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh. Ini cara wakof ya. Ini cara wakof yang diperbolehkan. Yang keempat, raum. Raum itu ya, raum itu hanya untuk harokat kasroh dan domah. Hanya untuk harokat kasroh dan domah. Fathah tidak boleh raum. Yang harokat terakhirnya fathah itu tidak boleh raum. Raum hanya untuk kasroh dan domah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mi-nya. Mi-nya terlihat tapi hanya setengah harokat. Gitu ya. Mi-nya terlihat tapi hanya setengah harokat. Sampai sini, sampai bismillah. Ada yang mau ditanyakan? Coba. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya. Maksud raum di surah Al-Fatihah itu gimana itu Ustaz? Cara yang membedakannya itu dengan arid disukun. Ya, tadi sepertinya sudah saya contohkan ya Ustaz ya. Mungkin headsetnya bisa didekatkan atau mungkin HP-nya bisa didekatkan. Ya, ini saya biar tidak mengulang lagi, gitu ya Ustaz ya. Jadi mad arid li sukun itu boleh 2 harokat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma 2 ketukan. Bisa dengan 4 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. 4 ketukan. Boleh dengan 6 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh dengan raum. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahimi. Cuman mi-nya tidak boleh terdengar sama orang lain. Hanya kita yang bisa dengar. Gitu ya. Bedanya raum sama ikhtilas. Ya, ada istilah ikhtilas dalam Al-Quran. Ar-raum itu hanya pada wakof saja. Hanya pada wakof. Tapi kalau ikhtilas, boleh pada wakof, boleh pada wasol. Raum dan ikhtilas itu untuk kasroh dan domah. Hanya untuk yang berharokat kasroh dan domah. Tidak boleh yang berharokat fathah. Ikhtilas itu mempercepat bacaan. Ya, mempercepat bacaan. Maksud mempercepat bacaan di sini adalah bukan bacaannya dipercepat, enggak. Cuma ada kalimat yang memang harus dicepetin. Gitu loh. Gitu ya. Nanti ada ada contohnya. Nanti saya contohkan coba. Kalau ar-raum itu boleh pada domaten, boleh pada kasroten. Jadi boleh pada, intinya pada kasroh sama doma ya. Entah itu domaten, kasroten, maupun domah, maupun kasroh biasa. Kasroh, kasroten, domah, domaten. Intinya gitu ya Ustaz ya. Nah itu raum, boleh. Dan yang ketiga, ketika dibaca dengan huruf mat, hukum asalnya qasar kecuali pada kondisi mat mutasil arid. Ya. Kalau misalnya yang ikhtilas, bisa dalam keadaan apapun. Kalau ikhtilas bisa pada keadaan fathaten, kasroten, domaten. Tapi kalau raum hanya pada kasroh, doma, maupun kasroten dan domaten. Ya. Lah kalau ikhtilas ada yang dibenarkan, ada yang lahan. Contohnya pada la ta'manna. Itu boleh dibaca la ta'manuna, manuna. Itu bacanya. Nanti kalau misal antum pengambilan sanad pada Al-Quran, insya Allah ada materi masalah ikhtilas ini. La ta'manna, biasanya itu. La ta'manna. Boleh dengan la ta'manuna, manuna. Nah, itu namanya ikhtilas. Tapi kalau raum ini pada harokat kasroh maupun domah. Dan hanya pada wakof saja. Hanya pada wakof saja. Seperti itu. Ya. Contohnya di ini Bismillahirrahmanirrahim. Rahimi. Ya, lanjut. Alhamdulillah. Ini alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dada raum karena memang harokatnya fathah, tidak boleh raum. Nah, sekarang Ar-Rahmanir Rahim. Coba Ustadz Az-Zahabi Rozak. Dicoba ini. Mat arid li sukun 2 harokat, mat arid li sukun 4 harokat, mat arid li sukun 6 harokat, dan ar-raum. Silakan Ustadz, bisa dibaca. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-raum cuma 2 ketukan. Tidak boleh 4 ketukan, tidak boleh 6 ketukan. 2 ketukan istilah lainnya koser. Koser, kalau kita koser, tolong dikoserkan, berarti 2 ketukan. Kalau 4 ketukan namanya tawassut. Ya. 2 ketukan, tolong bacaannya dikoserkan, berarti 2 ketukan aja. Tolong bacaannya ditawasutkan, berarti 4 ketukan. Tolong bacaannya diisba', berarti 6 ketukan. 2 ketukan namanya koser, 4 ketukan namanya tawasut, 6 ketukan namanya isba'. Tapi untuk ar-raum sendiri, khusus ar-raum hanya boleh koser. Jadi bacaannya kayak tadi, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim. Nah, gitu ya Ustaz ya. Oke. Lanjut, Maliki Yaumiddin sama Ustadz Wahyu Aditama. Silakan bisa dicoba. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iya, Masya Allah. Nah, di sini ada ismam. Perhatikan Ustadz, ismam. Ismam itu hanya untuk berharokat domah saja. Hanya untuk yang berharokat domah saja. Contohnya saya contohkan. Ini antum udah bisa ya, nomor 1 sampai 4 udah bisa. 5 sampai 6, 5 sampai 7. Perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulut saya terlihat monyong enggak ini? Di apa namanya, di kamera ya, mungkin bisa dilihat mulut saya di kamera. Berarti 2 ketukan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu. Silakan bisa dicoba Ustadz Muhammad Fadli Azman. 7 ini boleh dicoba, silakan. Kamera mic-nya belum nyala. Oh ya. Afwan Ustaz. Nah, labak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ini dulu, arid li sukun dulu, 2 harokat dulu. Iya, nomor 1 dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, isba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rom. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau rom gini malah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ta'inu. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Nah, kalau ismam tidak boleh ada 2 suara u. Jadi cuma monyong aja. Dia tidak mengeluarkan huruf u. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Lanjut yang 4 harokat. Gimana, Ustaz? Yang 4 harokat silakan. Mat agak sukun, Ustaz. Iya, berarti harokatnya agak panjang. Nah, nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monyongnya? Oh, afwan Ustaz. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ini. Yang 6.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Ustaz Salman. Baik, bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ya. Kalau belakangnya harokatnya fathah itu ndak ada roum, ndak ada ismam. Kalau yang belakangnya harokatnya kasroh atau doma, dia boleh roum. Kalau yang belakangnya harokatnya doma, sudah pasti boleh ismam. Gitu. Jadi ini boleh ketika antum nanti baca Al-Fatihah pakai kayak gini boleh, pakai monyong-monyongin mulut boleh. Gitu. Ini karena memang wakofnya seperti ini. Gitu. Oke, silakan Ustadz Hasani bisa dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin waladdallin waladdallin. Nah, silakan. Suaranya belum dibuka, Pak Afan. Mic-nya belum dibuka. Ya, silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu 2 ketukan. Qasar, sekarang tawasud 4 ketukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, 4 ketukan. Sekarang 6 ketukan, berarti lebih panjang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Catatannya pada ayat terakhir ini afdolnya dibaca dari awal sampai waladhdallin. Yang seperti tadi dibacakan oleh Ustadz Hasani. Tanpa wakaf di tengah ayat. Yang sudah saya jelaskan, kalau bisa jangan berhenti di alaihim yang pertama. Tapi jika tidak kuat nafas, maka boleh berhenti di lafaz alaihim yang kedua. Jangan berhenti di alaihim yang pertama, tapi di alaihim yang kedua kalau misalnya nafasnya kuat. Dan memulainya kembali dari lafaz ghairi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu afdolnya, tapi afdolnya dari awal sampai akhir. Kalau tidak kuat, berhenti di alaihim yang kedua. Tapi menurut Imam Abu Amr Adani itu boleh hanya keadaan darurat. Gitu. Hanya dalam keadaan darurat. Makanya afdolnya dia baca semuanya aja. Kenapa nggak boleh di alaihim yang pertama? Menyelisih bacaan Imam Qiraat. Karena di Imam Qiraat lain ini ayat 6. Ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang berpendapat kalau basmalah tidak termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Nanti bisa direview kembali pada ini ya di YouTube. Sekarang kita masuk ke 105 kesalahan. Wah, di sini 105 ya, Masya Allah. Di buku saya cuma 100 kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Fatihah. Di sini ini karena layoutnya terbaru, jadi pakainya 105 kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Fatihah riwayat Hafiz an Asim, Thariq Syatibiyah. Thariq Syatibiyah, beda lagi nanti Thariq Thayyibah ya. Lebih luas lagi nanti. Ya, oke. Ini ini hilang kayaknya. Kesalahan yang sering terjadi pada lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menebalkan huruf A pada a'udzu jadi a'udzu. Ini ya.
Merubah huruf ain menjadi huruf a atau wawu pada lafaz a'udzu. Jadi a'udzu, bukan a'udzu tapi a'udzu. Ini sering banyak terjadi. Menebalkan huruf dha, a'udzu, wu. Padahal kan tidak boleh ya. Menebalkan huruf ba pada billahi. Orang Jawa biasanya kayak saya sendiri nih. A'udzu billah. Ya. Medoknya muncul. Menghilangkan sifat jahr pada ba. Harusnya ada sifat jahrnya ya. Kuat. Gitu. Bismillah, a'udzu billah. Kuat. Bukan lemah lembut. A'udzu billah. Tidak ada. Billah. Kuat ya. Jahr. Menghilangkan tasydid pada lafaz billah. Ini harus ada tulisannya. Billah. Ada tasydidnya di sini. A'udzu billah. Contohnya berarti a'udzu billah. Tidak ada a'udzu billah, tidak ada. Biasanya tasydidnya hilang. Khofa pada huruf H. Makanya khofa ini harus dihindari pada lafaz bismillah, billahi. Hi-nya kadang nggak muncul. A'udzu billahi himina. Apa? Tidak ada hi-nya. Keluarkan hanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hi-nya dikeluarkan. Ini kadang sering terjadi sama kita. Saking malesnya baca, hi-nya hilang. Masya Allah. Sampai males itu apa yang ada pada diri kita gitu ya. Sampai males buat baca Al-Quran atau pas baca dari sholat itu. Ya, jadi hi-nya harus, khofanya harus dihindari. Makanya hi-nya harus dimunculkan khofa. Sifatnya harus dimunculkan. Tidak boleh khofa. Menebalkan huruf nun pada himina syaitoni. Ni bukan ni. Enggak ada ni. Ni bukan ni. Ya. Memantulkan qalqalah pada huruf ya. Contohnya himina syaiton. Enggak ada syaiton. Adanya syaiton. Nah, lebih lembut ya. Syaiton. Ini gimana Ustaz caranya biar kita bisa benar talaki? Makanya baca Al-Quran tuh nggak bisa lihat YouTube, bisa baca sendiri nggak bisa. Kita harus talaki biar tahu, oh ini bacanya saya salahnya di sini, saya bacanya salahnya di sini, gitu ya. Menghilangkan sifat tafasyi pada huruf shin, himinasyai, tafasyinya harus ada. Dia, ini namanya tafasyi. Terus menghilangkan sifat lin pada syai. Ini namanya lin, gitu ya. Terus tidak menebalkan huruf po, syaiton, ini kurang tebal, ini salah pada baca surah Al-Fatihah. Berarti harus nirrojim, ini yang benar, karena huruf po dia tebal, sifatnya kuat ya. Nirrojim, bukan syaiton, tidak ada syaitonirrajim. Menghilangkan atau melebihkan getakan pada huruf ro. Syaitonirrajim. Ini salah juga. Satu kali aja atau sampai 3 lah. Kesalahan yang terjadi pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Menebalkan huruf ba. Bismillah. Bismillah bukan bismillah. Enggak. Hamas pada huruf ba. Abis. Nggak ada abis ya. Bis, bukan abis. Gitu ya. Hamas. Menambah huruf ya pada lafaz ba. Bismillah. Tidak ada. Bismillah, tidak ada. Bis. Langsung. Menebalkan huruf sin. Bis. Tidak ada ya. Sin. Bis. Menghilangkan sofir pada huruf sin. Ini sofir namanya. Bis. Nah, ini namanya rokhawah. Gitu ya. Tamtid pada huruf mim. Tamtid. Makna tamtid. Apa tuh? Ini seperti ini tamtid. Bismillahirrahmanirrahim. Tamtid. Gitu ya. Oke. Emillah. Menebalkan huruf la. Bismillah. Tidak ada millah. Millah.
Memanjangkan mad asli pada huruf la. Bismillahirrahman. Kepanjangan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mad asli, mad tabi'i cuma 2 ketukan. Ya. Khofa pada huruf H. Bismillah. Hi-nya nggak kelihatan. Hi gitu loh. Gitu ya. Oke, lanjut. Menghilangkan atau merebihkan getaran ro. Menghilangkan rokhwa pada huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus ada rokhwahnya. Memanjangkan mad asli pada lafaz apa ini? Rahim, Rahman terlalu panjang. Ni bukan ni gitu ya. Menghilangkan atau merebihkan huruf ro, menitiskan ro pada lafaz ar-rah. Ini kan tebal harusnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tipis. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak boleh. Tebal. Imalah arid li sukun pada ar-Rahman, ar-Rahman, men, ar-Rahman, dada. Ar-Rahman bukan men. Imalah ya. Lanjut, kesalahan yang terjadi pada huruf alhamdulillahirabbil, pada lafaz alhamdulillah. Terus mengkolkolakan pada huruf lam. Ini banyak terjadi. Alhamdulillah. Tidak ada al, bukan ale gitu ya. Menghilangkan sifat tawassut. Alhamdulillah. Al itu ada tawassutnya. Tawassut itu dia ditahan sebentar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ditahan lidahnya, bukan dipantulkan, bukan ale tapi al, ini namanya tawassut. Merubah huruf jim, huruf ha menjadi ha, alhamdu. Memotong guna, alhamdu, itu kan ada ininya ya, ada gunanya sedikit mim itu sebenarnya, kecil, sedikit, tipis. Bukan alham, nggak bisa, nggak boleh. Ada gunanya alhamdu, kan ada gunanya sedikit. Mendebalkan huruf da, alhamdu, tidak ada. Menghilangkan sifat tawassut pada lam, alhamdulillah, lillah. Khofa, hanya nggak kelihatan. Ro-nya tipis. Syiddah pada huruf ba, hilang syiddahnya. Tawassutnya menghilangkan tawassut pada huruf lam. Rabbil alamin, bukan bil tapi bil alamin. Gitu ya, ada tawassutnya. Merubah huruf alamin menjadi huruf alamin, ada. Imalah alamin, ada alamin. Terburu-buru pada menutup bibir ketika wakaf. Contoh. Jadi gini, siratal alhamdulillahi rabbil alamin. Nun kan, nun itu kan punya sifat namanya tawassut atau bainiyah, lin Umar. Jadi enggak boleh alamin, enggak ada. Tapi dia ada sedikit ditahan. Alamin. Nah, nya ini namanya tawassut atau bainiyah, dan dia harus ditahan sekitar ya 2 lah. Alamin. Ya. Iya. Nggak boleh alamin. Min. Nggak ada. Alamin. Nah. Mim juga seperti itu ketika diwakafkan. Lanjut. Kesalahan yang terjadi pada lafaz Ar-Rahmanir-Rahim sudah disebutkan ya pada huruf basmalah di atas, menebalkan huruf Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nggak ada adanya a. Memanjangkan huruf mim pada saat wakaf. Ar-Rahim. Ini enggak ada. Kecuali nanti bacanya, ini kan Syatibiyah, Imam Hafiz an Asim, jalur Syatibiyah. Kecuali nanti antum baca surah Al-Fatihahnya pakai riwayat Ad-Duri atau As-Susi, punya Abu Amr. Nanti bacanya gini,
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, gitu bacanya. Kalau pakai riwayatnya Susi dari Abu Amr. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kayak enak ya didengar. Ya, silakan bisa talaki riwayat As-Susi dari Abu Amr. Gimana syaratnya? Harus selesai dulu. Riwayat Hafiz an Asim, Syu'ban an Asim, Qalun an Nafi', Waris an Nafi' harus selesai dulu baru boleh ke Abu Amr. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu boleh. Tapi karena kita pakainya Hafiz, tidak boleh mimnya dipanjangkan, itu tidak boleh. Kayak tadi ya. Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya terlalu lama. Tidak boleh. Dia pakainya sifatnya ya tadi ya. Lin Umar. Jadi tawasud aja. Atau bainiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Nya sedikit aja. Gitu ya. Oke. Kesalahan yang terjadi pada ayat Maliki Yaumiddin, menebalkan huruf mim. Maliki, enggak ada ma, adanya Maliki Yaumiddin. Ketika saya talaki dengan saya Sameh Salim, beliau nggak boleh baca ma, nggak boleh baca ma, tapi ma. Katanya ma-nya kayak gitu, kata saya Sameh Salim. Maliki Yaumiddin, ma. Gak ada ma gak ada ma. Kata beliau salah ma. Adanya maliki yaumiddin. Memendekkan mad, maliki yaumiddin. Boleh kalau pakainya riwayat Qalun. Maliki yaumiddin. Tapi karena kita pakainya riwayat Hafiz ya, maliki yaumiddin. Nah, tidak boleh dipendekkan matnya. Merubah huruf kaf menjadi qaf. Maliki yaumiddin. Memasukkan huruf o pada yaumiddin, bukan yaumiddin. Tidak ada yau. Apa yau ini? Yau. Ini biasanya yang di desa-desa gitu ya. Afwan ini. Yaumiddin. Tidak ada yau ya. Yau. Menghilangkan sifat lin pada au. Ini namanya lin. Au, lembut ya. Merubah huruf dal menjadi ta. Maliki yaumiddin. Menghilangkan sifat syiddah. Syiddah kuat ya, berarti maliki yaumiddin, middin. Ya, huruf dal menurut dulu pernah kemarin tak bahas ya. Yang menurut Imam Mana itu yang huruf dalnya itu ada sedikit ditekan sedikit. Itu menurut Yamani. Para qori di Yaman ketika huruf dal ada sedikit rokowah dan tekanan lebih kuat. Maliki yaumiddin, itu ya. Maliki yaumiddin, itu orang Yaman. Ya orang Mesir dan kita biasa aja ya. Kalau antum mau ngambilnya Yaman silakan, enggak apa-apa. Kalau kita maliki yaumiddin, middin langsung berarti. Agak ditahan sedikit karena ada tasydid, langsung dikeluarkan. Maliki yaumiddin. Nah, kalau yang dari Yaman biasanya maliki yaumiddin. Nah, beda ya, sedikit. Oke. Imalah middin. Ada middin. Terburu-buru menutup bibir pada lafaz middin. Ada sedikit tawassut ya. Maliki yaumiddin. Nah, nggak boleh maliki yaumiddin. Nggak ada. Nggak boleh. Aib. Salah. Kesalahan yang sering terjadi pada lafaz ihdinas shirata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ya iyyaka na'budu wa iya, enggak tebal. Tidak menaberkan pada huruf ya. Tidak menaberkan pada huruf ya. Iyyaka na'budu wa iya, iyyaka na'budu wa iya, enggak ada iya. Ada tasydidnya. Ini bahaya ya Ustaz. Ketika antum tidak naber pada huruf iyyaka, itu artinya jadi beda. Yang seharusnya hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan. Itu nanti artinya kalau bacanya iyyaka na'budu wa iya,
itu nantinya jadi hanya kepada cahaya mataharilah kami menyembah dan hanya kepada cahaya mataharilah kami mohon pertolongan. Gara-gara nggak ada nabernya pada huruf ya ini. Gitu ya. Sudah berkali-kali saya bicarakan masalah ini karena ini paling luar biasa. Ini penting gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Bukan karena enggak ada iya karena. Menghilangkan sifat rokhwah pada huruf ya. Iya, ini namanya ada rokhwahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada rokhwahnya. Mungkin bisa dicontohkan Ustaz Salman, silahkan. Coba rokhwahnya iyyaka. Ya, yang mau kerja ini boleh dibuka di YouTube, Ustaz. Tafadhol. Kecuali nanti yang pas pengambilan riwayat harus semuanya hadir di Zoom. Tapi untuk pembelajaran ini, masalah di royahnya ini, boleh silakan antum kerja habis ini nanti ada waktu luang silakan disambung lewat YouTube. Tidak masalah. Fadhol. Saya meridoi kok, tidak apa-apa. Silakan coba iya Kak, ada nabernya Ustaz Salman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah ini udah benar. Ada sifat rohwahnya pada huruf ya ini. Ya. Merubah ya bertajdid menjadi mad. Iyyaka na'budu wa iya. Enggak ada. Iya, bukan iya. Enggak ada. Menghilangkan tasydid pada huruf ya. Ya, seperti tadi. Menebalkan kaf. Iya, ga. Ka, enggak ada ga. Ka. Menebalkan nun. Na'budu. Na'budu bukan na'budu. Lanjut. Merubah ain menjadi a. Iyyaka na'budu bukan na'budu. Na'budu. Ain bukan a. Mengalirkan udara pada huruf ba dan dal. Iyyaka na'budu wa iya. Ada. Keluar anginnya banyak. Ini hati-hati Ustaz Wahyu, kita dari Ngapakers gitu ya. Biasanya sering muncul huruf ba sama dalnya ini terlalu medok ini. Iya karena budua iya. Tidak. Masya Allah ya, ini kita sering salah ini. Susah memang menghilangkan bi'ah seperti itu susah. Harus sering latihan karena udah dari lahir. Ya. Menebalkan huruf wawu ya. Wa iya, wa iya. Wa iya ganastain. Nun juga tebal, sin juga tebal. Menghilangkan sifat rokhwa dan sofir pada huruf sin. Gak ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kadang sering hilang sinnya itu. Nasta'in, gak ada. Sofir, nasta'in. Sin juga ada rokhwa, jadi agak ditahan sebentar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Menebalkan ta, nasta'in. Nah. Merubah ain. Imala nasta'in. Ada. Terburu-buru nun. Nasta'in. Ada nunnya. Menghilangkan sifat tawasud pada huruf nun. Seperti tadi ya. Nasta'in. Oke. Lanjut. Kesalahan yang sering terjadi pada lafadz ihdinas shiratal mustaqim. Menebalkan huruf ih. Enggak ada. Ih. I-nya tipis dulu, H-nya baru tebal. Ih. Berubah huruf H jadi H. Ih. Bukan ih. Oke, lanjut. Menghilangkan sifat rokhwa pada huruf hamas. Ya, ihdinas shiratal mustaqim, huruf H. Mengeluarkan huruf H dari dada. Terlalu berlebihan. Ihdinas shiratal dada, Ustaz. Cukup di sini aja, di tenggorokan aja ini. Ihdinas shiratal. Ketika udah keluar H-nya ya udah jangan sampai ke dada. Ihdinas shiratal dada. Ya, menebalkan huruf da. Dina. Nah, ihdina na. Merubah huruf so jadi shin. Ihdina syira. Boleh huruf shin. Huruf sin ya, bukan huruf shin. Sin. Kalau sin boleh pada riwayat Hamzah.
Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita riwayatnya Hafiz, pakainya shad bukan sin. Tidak ada yang shin, tidak ada. Ihdinas siratal, tidak ada. Di riwayat manapun tidak ada. Menghilangkan tasydid pada lafaz shadnya ihdinas si. Ya, ada tasydidnya, bukan tidak ada tasydidnya nggak boleh. Ihdinas siratal, tidak ada. Ihdinas siratal, ada hentakannya sedikit. Menipiskan huruf ro. Ihdinas siratal. Ro di sini tebal, ro tebal. Karena berharokat fathah tebal. Tidak menebalkan huruf to. Jadi ro dan to tebal. Ini agak susah ini Ustaz di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Harus seperti itu. Ro-nya tebal, to-nya tebal. Ini kadang jarang ada yang lulus gara-gara ihdinas siratal mustaqim ini salah. Huruf ro sama to-nya masih tipis. Nah, nanti kita coba ya salah satu dari antum. Menghilangkan sifat tawassut. Ihdinas siratal pol. Ini ada tawassutnya. Jangan pole mustaqim. Tidak ada pole. Pol mustaqim. Ditahan. Menebalkan huruf lam. Pol. Sin. Bal mustaqim. Rokhawah. Sinnya hilang. Menebalkan ta. Ta. Bukan ta. Idbaq pada huruf qaf. Ya. Ya. Po ini idbaq. Mana idbaq kemarin? Idbaq itu apa? Kemarin sifat idbaq. Mengucapkan huruf dengan menempelkan lisan ke langit-langit. Terus nanti nyeklok. Bunyi nyekloknya terlalu tebal. Biasanya kita kalau ngaji-ngaji di guru ngaji kan, oh-nya harus ada nyekloknya gitu. Mustaqim. Ini sebenarnya ya, kalau kita talaki sama ini nyekloknya ini disalahin Ustaz. Nggak boleh ada terlalu banyak nyekloknya gitu. Sederhana saja. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Ya. Terlalu banyak nyeklok nggak boleh. Nyeklok di sini ya. Anda dulu ketika ngaji seperti itu, Zat. Suruh konya harus ada nyeklok-nyekloknya itu. Enggak. Ternyata ketika udah kayak gini, sudah talaki dengan beberapa masyayikh, wah ternyata dulu saya belajar salah gitu. Tapi enggak apa-apa kalau ke anak kecil ya, melatih huruf qafnya gitu, biar beda sama huruf kaf. Enggak apa-apa. Qaf menjadi kaf, ya, mustaqim. Ya, ini hati-hati juga. Imala mustaqim. Ini enggak boleh. Coba, Ana mau coba Ustadz Az-Zahabi Razak. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Ihdina. Ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Masya Allah, ini udah benar. Antum dulu udah pernah pengambilan sanad Al-Fatihah Pak Ustadz? Afwan. Belum, Ustaz. Tapi ini udah benar. Huruf shadnya karena dia berharokat kasroh, jadi kayak ada huruf W-nya. Ihdinas sri. Nah, kenapa ada bunyi seperti itu? Karena ketika dia nempel, kan shad kan dia tebal ya hurufnya. Jadi pangkal lidah tuh naik. Lah proses turunnya itu perlu waktu. Jadi ada bunyi seperti itu. Ihdinas siratal kedengeran ya? Nah, itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi Ustaz Az-Zahabi sudah benar. Masya Allah. Ro-nya tebal, po-nya juga tebal. Ada yang mau nyoba? Tafadhal. Di lafaz ini aja, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang mau nyoba mungkin? Tinggal ya, tafadhal. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi, coba. Ro-nya kurang tebal. Enggak, Ustaz. Ihdinas siratal Ro-nya masuk hidung. mustaqim. Ro-nya masuk hidung. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. To udah benar, shad udah benar, ro-nya masih sedikit masuk hidung. Oke. Ya, perlu dilatih lagi. Enggak apa-apa Ustaz, Masya Allah. Dan sudah berkali-kali ya. Tidak apa-apa. Oke, kesalahan yang sering terjadi pada huruf ini agak molor sedikit. Tinggal 4 juga, enggak masalah.
Yang terakhir ini ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, di sini berarti merubah huruf shad menjadi shin. Shin di semua riwayat tidak ada. Sin adanya. Sin sama jai ismam. Ihdina zero, zero. Zero ada. Nanti riwayat yang lain ya. Zero. Namanya Zero. zai. Ya. Zero. Nah, itu namanya zai ismam. Pada riwayat Hamzah juga seperti itu. Ihdina ziratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Kalau sin bukan riwayat Hamzah. Afan Ustaz. Sin bukan riwayat Hamzah. Yang zai ismam yang riwayat Hamzah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau yang sin riwayat yang lain. Ya, ihdinas siratal. Ihdinas siratal baru riwayat Hamzah. Ya. Shin tidak ada. Ihdinas siratal tidak ada. Menipiskan huruf ro dan to ditipiskan, menghilangkan sifat tawassut pada lam. Ihdinas siratal apa? Siratal ladzina ini ada tawassutnya. Za jadi da. Ihdinas kok lupa terus ana ya. Siratal ladzina, zi, bukan ladina, tapi zi pakai zal. Menebalkan huruf a. Huruf hamzah. An. Memotong huruf gunnah pada nun. Nun ada gunnahnya, Ustaz. Ya, nun ada gunnahnya di sini. An'amta. Jadi ada sedikit gunnah ya. Jadi bukan, kalau tidak ada gunnahnya Ustaz, nanti timbulnya mantul. An'amta. Seperti itu. Makanya harus ada gunnahnya. An'amta. Ditahan. Si lidah ditahan. An'amta. Kalau tidak ditahan, mantul dia. An'amta. Sedangkan nun kan bukan huruf qalqalah. Gitu ya. Nah, terus memotong huruf gunnah tadi. Mengkolkolakan huruf nun. An'amta. Ini sering banget terjadi. Masya Allah. Nun ini jadi an'amta. Nggak tahu mazhab dari mana itu nun qalqalah ya. Kurang tahu saya. Merubah ain pada huruf A. Ini Masya Allah, ini juga sering terjadi. Karena ain ketemu nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan susah dibikin sendiri gitu. Yang harusnya hamzah dijadikan ain. An'amta. Cukup an'amta. Kan cukup. Sederhana gitu kan. Nah ini disusah bikin sendiri. An'amta. Itu kan. Masya Allah. Merubah alaihim, merubah ain menjadi hamzah. Ini lagi. An'amta alaihim. A-nya alaihimnya malah hamzah gitu. Yang harusnya ain malah jadi hamzah. Menghilangkan sifat lin pada alaihim. Alaihim. Nah, kho pada huruf ha. Alaihim. Alaihim. Him. Kan tidak ada, hilang huruf ha-nya. Keluarkan satu huruf hanya. Alaihim ghairil. Nah, nggak boleh khofa. Jadi ini perlu talaki sih sebenarnya ini. Biar ketahuan. Oh, antum salah di huruf ini Ustaz. Antum salah huruf ini. Ini kita coba ya satu-satu Ustaz. Imalah pada huruf ha. Alaihim, tidak ada him. Memotong huna. Alaihim, him ghair. Kalau nggak ada huna, mantul. Alaihim ghairil. Him. Gitu. Mantul dia. Huruf go jadi go. Goiril. Ini banyak banget ini. Goiril. Apa goiril? Goiril bukan goiril. Oke. Menghilangkan sifat lin. Goi. Ai-nya ini lin. Menghilangkan sifat tawasud. Goiril. Ril. Ada tawasudnya. Ril. Maghdu. Maghdu. Goin. Sifat ghain juga punya sifat rokhawah Ustaz. Nih, biar terdengar ya seperti ini. Perhatikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ini namanya rokhawah. Ya, jadi harus ada rokhawahnya. Kalau tidak ada rokhawah nanti mantul. Ghairil magdu. Ya, harus ada rokhawah. Qalqalah mantul kan jadinya. Menggabungkan sifat isti'la dan ghain dan do.
Ghain ini bukan isti'la. Bo juga bukan isti'la. Huruf-huruf isti'la khussa dautin qil. Menggabungkan sifat isti'la. Ini digabungkan. Dua ini punya sifat isti'la tapi jangan digabungkan. Nanti susah ya. Ghain sendiri mau bubi. Ini memang agak susah. Agak susah ini di sini, ya. Perlu latihan dan perlu talaki. Merubah bo menjadi do. Ghairil maghdubi. Salah. Maghdubi enggak ada. Maghbu. Bu. Caranya gimana Ustaz? Bu. Bo itu hurufnya adalah nempel. Lidah samping kanan atau kiri nempel gigi geraham atas. Jadi gimana caranya si lidah nempel gigi geraham atas? Perlu latihan. Kelihatan. Nanti kelihatan mana bo itu yang nggak nempel gigi geraham. Menebalkan huruf wawu dan lam. Ya. Wala. Nah, menambahkan huruf ba sebelum huruf bo. Walabol ini ya. Biasanya ada huruf ba-nya muncul sebelum huruf do. Cuma jarang terjadi ini. Saya belum menemui banyak. Yang lain-lainnya saya menemui banyak. Menghilangkan sifat rokhwah pada bo. Rokhwah dan bo ada rokhwahnya. Perhatikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Nah, bunyi ini namanya rokhwah. Ya, pada bo ketika sukun atau tasydid. Memendekkan mad lazim waladdallin. Salah. Mad lazim harus 6. Waladdallin. Menaberkan huruf mad. Menaberkan pada huruf mad pada waladdallin. Ya, tidak menaberkan padahal harus naber. Waladdallin. Nabernya pada huruf lam, bukan pada huruf do. Contoh naber pada huruf do. Ini terjadi di imam biasanya ini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah nabernya di huruf do, ada memotong-motong mat lagi kan? Nggak enak jadinya. Nah, nabernya di huruf lam. Waladdallin. Nah, menebalkan lam pada waladdallin. Nah, salah. Lin. Nah. Kesalahan yang sama dan sering terulang di tempat yang berbeda. Memasukkan suara huruf berharokat ke dalam hidung. Kayak contoh tadi ya, Ustaz Wahyu, ro-nya masuk hidung. Sama dan sering terulang. Di tempat yang berbeda, nggak cuma di Al-Fatihah, di seluruh huruf. Tamtid, ma makna tamtid? Tamtid itu memanjangkan huruf baik sebelum sukun atau bertasydid dan sebelum gunnah. Kayak tadi ya, sudah tak contohkan. Terus tidak konsisten pada tempo bacaan, gitu ya, tidak konsisten. Contoh konsisten gini Ustadz, yang lainnya harokatnya 4 harokat, ya semuanya 4 harokat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini 6 harokat. Nah, kalau terus nanti gini, mau kerjain insya Allah nanti lanjut. Ya, lah bahasa Ustaz. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. 4 harokat. Nanti Alhamdulillahirabbil alamin. Kan nggak enak. Yang lainnya 4, ini 2. Kurang konsisten pada tempo bacaan, pada panjang mad dan tempo gunnah. Menebalkan huruf isti'la, tipis, menebalkan yang harusnya tipis jadi tebal, menggeser makhraj huruf satu ke huruf lainnya, yang harusnya bo jadi do atau do atau vo gitu ya. Ini sering terjadi. Huruf dzal terpengaruh langgam sehingga tidak mengamalkan sebagian kaidah tajwid. Ini nih banyak banget. Ini gara-gara lagu salah. Saya pernah sholat di salah satu masjid di salah satu kota di Indonesia. Jawa Timur. Julukannya Kota Batu. Ya. Terus imamnya gini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, pas di sirotol enak banget. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak-anak yang di belakang yang jadi makmum jawabnya gini. Amin. Ya gitu. Nah saya mau ikutan mau ketawa sholatnya batal gitu. Nah, lagian dibuat main-main gitu ya. Lah main-main makmumnya anak-anak, ya wes dimainin sekalian. Golin, amin. Wah wes, buyar saya di situ. Mau ketawa, sholatnya batal gitu kan. Kalau nggak ketawa ya lucu gitu kan. Insya Allah. Ya, banyak terjadi di Indonesia. Ternyata kayak karena lagamnya ini mungkin iya karena butuh iya karena stain nanti jadinya kayak gitu kan gak enak. Manuk dadali jadikan lagu nggak boleh ya, contohnya ada lagi di sebagian daerah Jawa masuk pelosok Jawanya itu nanti lagamnya kayak sinden. Ada lagi Ustadz, Masya Allah ya. Udah kayak gitu dibenerin nggak mau lagi, katanya ya bisanya kayak gini. Waduh, tuh udah susah itu angel. Kalau udah kayak gitu udah susah. Udah dibenerin nggak mau, agak susah. Ini nanti tak bahas selanjutnya. Catatan khusus pada surat Al-Fatihah tentang ini nanti banyak pertanyaan, saya yakin di sini. Ini tentang imam sholat, ini tentang terjatuh pada lahan terus nanti gimana, ya gitu ya nanti. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Sampai sini Ustadz, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Baik. Pak Ustadz Hasani mungkin, Ustadz Salman, Ustadz Bahtiar, Ustadz Wahyu, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Untuk sementara belum, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terus belajar dan terus mencoba. Oh iya, Anda tadi mau nyoba ya. Coba Ustaz pada Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Ustaz Wahyu dulu. Mumpung sedikit saya gampang ini. Kalau banyak waktunya panjang. Silakan Ustaz Wahyu. Nanti habis ini Ustaz Hasani, habis ini Ustaz Salman, Ustaz Bahtiar. Silakan. Nanti tak coba mana salahnya di mana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf to-nya kurang tebal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghainnya masih kayak bunyi ada e-nya. Ghairil maghdubi. Dia rokhwahnya kepantul. Jadi qalqalah. Sedikit aja tapi. Yang lainnya insya Allah khair. Ustaz Hasani silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Huruf ro, to kurang tebal. Maghdzu, matnya kurang sedikit. Maghdubi 'alaihim walad. Ainnya kurang. Walad. Rokhwah pada huruf do-nya masih kurang sedikit. Nggak Iya, bahasa. Ustaz. Nanti bisa dilatih ketika talaki, ada sesi talaki nanti. Silakan Ustaz Salman. Oh, Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kekurangan pada huruf mim seperti dipotong. Mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Itu kayak dipotong. Padahal mim itu ada
Tawasutnya ya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Terus tadi rokhawah pada huruf ghain dan dha kurang. Ghairil maghdubi alaihim walad. Huruf dha-nya juga masih agak sedikit kurang. Khair lah bahasa insyaallah. Tapi ini tidak masuk lahan yang membatalkan sholat. Ini khofi kok, tidak bahasa. Dan karena kerja bakti siap-siap mau ada tes di sekolah. Wah, berarti ini nggak bisa nyoba ya Ustaz ya, Ustaz Bakhtiar. Oke. Kalau sebentar bisa Ustaz, mohon maaf Ustaz. Oh iya. Ahsan. Sekarang Ustaz. Silakan. Mulai sirata. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ini nggak masuk ke lahan jali. Ini nggak, maksudnya tidak lahan yang membatalkan sholat. Ini sudah benar kalau misal dipakai sholat. Tapi bagi ana ini nunnya agak mantul. An'amta. Seperti agak mantul tadi. Terus di huruf ghain itu tidak dinaberkan. Bukan magdu, tapi agak rokhawahnya masih belum kurang di situ. Siratal ladzina. Po-nya masih kurang tebal. Di situ Ustaz. Tapi insya Allah ini khair kalau dipakai untuk sholat jadi imam la ba'sa. Tapi ya berusaha dan diusahakan tidak ada lahan sedikit pun. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin lebih intensif. Nah, afwan. Nanti lebih intensif lagi ketika talaki. Insya Allah ada sesi talaki biar lebih matang lagi. Insya Allah satu halakoh mungkin 4 sampai 5 lah. 3 sampai 5. Syukron hadam ini. Afwan barangkali Anda punya salah dan tidak tepatnya waktu gitu ya. Maksudnya yang harusnya malam ini diganti seperti ini ya karena memang ada kepentingan yang lainnya. Mohon maaf apabila kesalahan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Syukron wabillahi taufik wal hidayah. Terus dibaca, terus diulang dan terus dicoba. Jangan ada kata menyerah, bahkan harus dikoreksi, harusnya semakin bersemangat bukan malah melemah gitu ya Ustaz ya. Syukron wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.